Artinya dari utang pemerintah masuk ke keranjang belanja APBN, 57%-nya habis untuk belanja birokrasi dan bayar bunga utang. Jadi bisa dibayangkan, pemerintah utang dengan bunga yang mahal, utangnya masuk ke kas negara, kemudian 57%-nya dari belanja pemerintah pusat itu habis untuk hal yang sifatnya birokrasi. Nah, untuk poin pertama, ini berkaitan dengan Indonesia sebagai negara yang paling mahal membayar bunga utangnya. Memang secara data kan menunjukkan Indonesia itu untuk penerbitan surat utang yang termnya adalah 10 tahun, itu per tahunnya membayar imbal hasil 6,2% kepada para investor. Jadi memang ada tren di mana dulu zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, Bu Megawati, itu pinjaman paling besar proporsionalnya adalah pinjaman yang sifatnya bilateral ke banyak negara, ke beberapa negara, kemudian sifatnya multilateral dengan lembaga-lembaga seperti Bank Dunia misalnya. Tapi di eranya Pak Jokowi memang terjadi pergeseran sehingga penerbitan utang itu pinjaman lebih dititik beratkan pada pasar keuangan atau menerbitkan surat utang, surat berharga negara. Nah, kita melihat dari utang yang diterbitkan ke pasar, Indonesia mahal sekali, 6,26%, padahal ada Filipina dengan rating yang sama dengan Indonesia. Ini lembaga rating Fitch itu sama-sama ratingnya untuk Indonesia BBB, Filipina juga triple B, BBB juga. Nah, tapi Indonesia dan Filipina sangat jomplang. Ketika Indonesia ini menawarkan sampai 6,2%, sementara Filipina hanya menawarkan 2,9%. Jadi Filipina kisaran 3%, Indonesia 6,2%. Jadi apa ini ketika kita melihat juga dari sisi inflasinya, ternyata inflasi di Indonesia pun juga hanya 1,6%. Sementara inflasi di Filipina 2,4%. Jadi logikanya yang ada sekarang ini adalah logika yang aneh, di mana ratingnya sama, Indonesia menawarkan bunga surat utang lebih mahal, inflasi di Filipinanya lebih tinggi padahal. Harusnya orang itu membeli utang itu kan pertimbangannya berapa inflasinya, kemudian berapa selisih margin yang dia akan dapatkan. Nah, Indonesia ini nggak nyambung kira-kira. Jadi ada masalah serius, terlepas dari rating yang sama, ini Indonesia kelihatannya menerapkan strategi bunga yang relatif mahal. Ini karena Indonesia salah satu negara yang kepepet, karena bingung untuk mendapatkan pembiayaan lainnya, sementara defisitnya terus meningkat. Sehingga salah satu strateginya adalah dengan obral utang dengan bunga yang mahal. Sehingga apa? Sehingga Indonesia nggak berdaya di depan para kreditur. Ini terlihat ya, kalau beli surat utang Indonesia itu sangat tinggi, imbal hasil secara realnya itu sampai 4,5%. Jadi selisih antara imbal hasil dikurangi dengan inflasi. Jadi kita dapatkan yang real itu 4,5%. Kalau dia beli surat utang dari pemerintah Filipina, itu cuma dapat 0,5%. Makanya hidup matinya sektor keuangan Indonesia ditentukan juga dengan minat dari investor asing atau kreditur asing untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Jadi ini salah satu hal yang membuat ada yang aneh di luar dari hitung-hitungan ekonomi. Kenapa kok bunga kita paling mahal? Karena pemerintah tidak berdaya di depan para kreditur. Pemerintah nggak punya nyali di depan kreditur untuk menurunkan bunga. Meskipun inflasi kita tahun 2020 kemarin kecil sekali, lebih rendah dari Filipina. Untuk poin yang kedua, untuk menjawab benar nggak sih kemudian pinjaman-pinjaman yang ada terutama diterbitkan dalam rangka penyelamatan ekonomi, kemudian juga untuk vaksinasi butuh utang, itu semata-mata untuk pandeminya, karena adanya pandemi, atau sebenarnya
ini ada masalah yang fatal terkait dengan penggunaan utang itu ternyata tidak semua untuk masalah pandemi dan penyelamatan ekonomi real di masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada keanehan khususnya terkait dengan pos-pos belanja di APBN. Karena sebagian belanja APBN menggunakan utang, yang paling besar posnya, dan ini jarang diberitakan pemerintah secara utuh, ternyata belanja pegawai yang memakan porsi 21% dari belanja pemerintah pusat. Nilainya nggak main-main, ada 420 triliun rupiah. Belanja barang itu 18%. Kemudian untuk bayar utangnya sendiri, belanja bunga utangnya itu sudah memakan hampir 19%. Jadi kalau kita urutkan, pos belanja yang paling banyak itu tetap belanja pegawai, belanja barang, ada belanja modal, dan belanja bunga utang. Sementara kalau pemerintah bilang, ya kita bagikan sembako, kita bagikan bantuan tunai, kita punya perlindungan sosial, itu porsinya kecil, itu porsinya cuma 8,1%. Artinya dari utang pemerintah masuk ke keranjang belanja APBN, 57%-nya habis untuk belanja birokrasi dan bayar bunga utang. Jadi bisa dibayangkan, pemerintah utang dengan bunga yang mahal, utangnya masuk ke kas negara, kemudian 57%-nya dari belanja pemerintah pusat itu habis untuk hal yang sifatnya birokrasi. Jadi nggak bisa sesederhana itu bilang bahwa ini karena mendesak, karena adanya pandemi, maka utang sampai ribuan triliun penambahannya itu dibenarkan. Jadi ini sama sekali tidak berdasar dan tidak utuh. Artinya ada hal yang kemudian disembunyikan.